Ana masih bingung antara 4 imam, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, mana yang harus ana ikuti? Soalnya ana pernah dengar saya ikut imam. Bukankah kita harus mengikuti Rasulullah SAW? Sebenarnya 4 orang ini yang sudah diakui oleh ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka imam-imam madhab yang boleh diikutin. Karena keempatnya ini menggunakan dalil Al-Quran dan sunnah. Sekarang di muka bumi ini yang wilayah-wilayah memang subhanallah kayak terpetakan sendiri gitu. Teman-teman di Afrika rata-rata madhabnya Malikiyah, Imam Malik. Teman-teman di Turki dan Eropa Hanafiyah. Teman-teman di Timur Tengah Hanabila, Imam Ahmad. Teman-teman di Asia Tenggara Syafi'iyah, gitu kan? Nah, bagaimana kita harus bersikap? Kita bersikap sebagai penuntut ilmu karena sekarang fasilitas sudah sangat luar biasa ya. Buku-buku mereka bisa kita baca semua. 4 madhab ini kita bisa baca. Bahkan ada sekarang ulama-ulama nulis 1 kitab. Saya punya kitab itu 1, memang agak tebal tapi dalam bahasa Arab. Memang itu fikih 4 madhab sekaligus 1 kitab. Jadi misalnya hukum jual anjing disebut sama dia. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Abu Hanifah bilang begini, dalilnya. Imam Malik bilang begini, dalilnya. Jadi jelas kita bisa tahu tuh, gitu kan. Sekarang sudah mudah. Nah, cara yang paling bijak adalah jangan salahkan siapapun dari 4 imam ini karena mereka punya dalil, tapi kita bisa memilih yang paling kuat dalilnya, gitu kan. Jadi misal dalam hukum A misalnya kita temukan Syafi'iyah yang lebih kuat dalilnya, kita terima madhab Syafi'i, kita pakai karena dalilnya lebih kuat, gitu kan, tanpa menyalahkan madhab. Tapi di sisi lain misalnya ada madhab Hanabila lebih kuat dalilnya, kita ikutin dalam masalah itu. Jadi permasalah. Tapi kita berputar di 4 madhab ini yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Allahu a'lam. Bolehkah kita tak mahu ikut ulama atau mazhab? Kami nak ikut Quran hadis sahaja. Kerana ulama pun manusia biasa macam kita. Boleh jadi ulama pun tersalah juga. Bila kereta awak rusak, BMW yang tadi rusak, apakah awak langsung terus saja perbaiki sendiri atau bawa kepada ulama? Dia bawa kepada ulama. Dia tanya, hai ulama BMW, apa agaknya kerosakan ini? Bila dalam masalah kereta engkau bawa pada yang alim, kenapa masalah agama engkau kata engkau boleh kerjakan sendiri? Ini maknanya kita ni manusia macam tangan. Ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Ada gemuk, ada kurus. Ada yang 42 kilo. Begitu juga dengan hidung, ada mancung, ada pesek. Ini kita ni memanglah manusia sama. Imam Syafi'i bila ada orang berkata aku dengan Syafi'i tiada beza. Bila Syafi'i boleh ambil terus direct ke Quran Sunnah, mengapa aku tak boleh? Syafi'i makan, Syafi'i minum. Bila Syafi'i boleh, mengapa aku tak boleh? Cuba baca elok-elok Syafi'i. Syafi'i kalau dia baca kitab, dia tutup sebelah. Dia baca ni, dia tutup sebelah ini. Muka surat ni dia tutup. Sebab apa? Sebab bila dia tengok, dia faham juga yang sebelah itu. Kita baca 2-3 kali pun tak boleh faham. Imam Syafi'i berangkat pergi dari rumah ke masjid, dia tutup lubang telinga dia. Sampai di masjid orang bertanya, Syafi'i, mengapa engkau tutup telinga engkau? Sebab bila aku buka, aku hafaz semua cakap orang yang aku lalu. Ustaz ni tak ada cerita apa ni? Cuba tengok di www.youtube.com tentang orang punya IQ. Boleh dia sebut, dia boleh katakan ZZYY 2378, boleh dia ulang-ulang balik. Kenapa dia boleh? Maka Imam Syafi'i punya kecerdasan smart yang luar biasa. Jadi bila ada orang berkata Syafi'i makan, aku makan, betul. Syafi'i minum, aku minum, betul. Syafi'i tidur, aku tidur, ya. Tapi otak engkau tak sama dengan otak Syafi'i. Makannya sama, mungkin kau lebih daripada dia. Itulah maka kita ikut imam. Apa kata Allah dalam Quran? Fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu,
in kuntum la ta'lamun, bila kau tak tahu. Maka Allah doakan, Nabi doakan Abdullah ibn Abbas. Nah, ya sahabat lain tidak ada dapat itu. Apa kata Nabi? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan agamanya, ajarkan dia ta'wil. Maka Abdullah ibn Abbas, umur dia waktu Nabi meninggal 15 tahun, tapi Sayyidina Umar ajlasahu fi majlisihi. Sayyidina Umar mendudukkan dia di majlisnya. Al-alimu kabiran wa in kana saghiran. Al-alimu kabirun, orang yang berilmu itu besar walaupun dia masih muda. Abdullah bin Abbas tak sama manusia ini. Maka kita yang merasa diri kita rendah, tak ada apa-apa, kita pun ikut kepada para ulama. Allah yang suruh kita. Ustaz izin bertanya, bolehkah secara aturan agama syariat Islam kita berpegang pada beberapa madhab tanpa sengaja? Teman-teman sekalian, begini, madhab saya pernah terangkan beda dengan manhaj. Kalau manhaj itu jalan yang lurus yang mengantarkan kita pada dalil petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, jalannya. Sedangkan dari jalan itu nanti ada yang satu cara, yang tadi saya sampaikan, ada beragam cara. Sepanjang semua dari Nabi itu manhajnya sama. Kalau yang dari Nabi itu ada keberagaman, kita kan harus pilih. Gak mungkin semua-muanya kita kemudian terapkan dalam kehidupan ibadah kita. Tadi bismillah ada 4 cara. Antum kan gak mungkin 4-4 yang diterapkan dalam sholat. Begitu mau sholat, sebutkan ke-4-4-nya. Pak, saya yang imam deh. Ini kurang nyunah nih imamnya. Masya Allah. Kan bismillah ada 4 dari Nabi. Saya akan bacakan sesuai dengan sunnah. Masya Allah. Jadi imam dia maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Masya Allah, gak bisa. Antum mesti bacakan salah satu dari 4 itu. Ketika antum pilih salah satunya, maka pilihan antum disebut dalam bahasa Arab dengan madzhaba ilaihi. Yang cenderung saya pilih. Madzhaba ilaihi. Disingkatlah oleh orang Arab dengan madhab. Madhab. Pilihan yang cenderung saya pilih. Jadi bermadhab itu artinya memilih satu pilihan yang memang saya harus terapkan. Ini keniscayaan. Gak mungkin orang Islam tidak bermadhab. Mustahil. Madhab itu mengambil yang kita pilih. Cuman pilihan mana yang diambil itu kembali kemudian kepada pengetahuan kita. Lihat siapa yang menyampaikan pada kita, thiqah atau tidak, ulama mana, sumbernya tersambung pada Nabi atau tidak. Maka dari situlah kemudian kita dapatkan. Dari mana menelusurinya? Ulama membuka jalan. Kita tidak mungkin bertemu dengan sahabat, karena kita bukan zamannya. Tabi'in bukan zamannya. Apalagi ke Nabi SAW. Saya ingin langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dari mana antum langsung? Mimpi ketemu Nabi aja nggak pernah. Apalagi ingin mengambil langsung dari sunnah. Antum harus kembali kepada buku. Siapa yang menulis buku itu? Para ulama. Dari mana ulama mendapatkan? Dihimpun dari generasi sebelumnya. Salafus saleh. Generasi sebelumnya disebut dengan salaf. Salafi yang baik disebut dengan saleh. Ulama salafus saleh yang menghimpun kitab-kitab pelajaran yang dituliskan, yang sumbernya nanti sampai ke kita sekarang. Untuk menghimpun pelajaran masa lalu ada 4 bintangnya. 1, Imam Abu Hanifah. 2, Imam Malik. 3, Imam Asy-Syafi'i. 4, Imam Ahmad. Kita tidak menepikan ada imam-imam yang lainnya, tapi 4 ini yang paling dikenal. Maka dihimpun oleh mereka di kitab mereka. Dihadirkan semuanya tuntunannya, ada semua di situ. Dan mereka pun harus memilih salah satu. Nggak mungkin Imam Syafi'i tahu dijaharkan, tahu disirkan, tahu tidak dibaca sama sekali, tahu dibaca pertama selanjutnya tidak. Tapi kan nggak mungkin Imam Syafi'i mempraktikkan ke-4-4-nya. Beliau pilih dijaharkan. Maka ketika memilih dikenal dengan mazhab Asy-Syafi'i. Imam Ahmad memilih disirkan, maka dikenal dengan mazhab Hambali. Teman-teman, pelajaran kita sekarang itu semua referensinya pada umumnya mengambil merujuk kembali ke 4 imam ini dengan karyanya. Karya itulah yang menghimpun pendapat ulama sebelumnya sampai ke Nabi SAW. Karena kita tidak mungkin berjumpa dengan Nabi. Maka kalau antum mengambil referensi dari Imam Asy-Syafi'i, maka dikenallah orang ini dengan bermadzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i itu bukan ikut kelompok Imam Syafi'i, bukan. Maksudnya mengambil dari Nabi lewat jalur Imam Asy-Syafi'i. Ngambil dari Imam Malik, jalur Imam Malik bin Anas. Dari Imam Abu Hanifah ngambil, disebut dengan Hanafi. Dari Imam Ahmad disebut dengan Hambali. Jadi semua orang Islam mesti mengambil lewat jalur mazhab untuk menemukan satu manhaj kembali kepada Nabi SAW. Mustahil ngambil sendiri, pasti lewat situ. Ya, Syekh Al-Albani misalnya ngambil lewat jalur Hambali. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ngambil dari Hambali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ngambil dari Hambali. Syekh Ar-Rafi'i ngambil dari jalur Imam Asy-Syafi'i. Syekh Abu Wahbah Az-Zuhaili dari Asy-Syafi'i. Dari situ. Misal siapa lagi? Suhnun, Imam Suhnun dari jalur siapa? Imam Malik. Ya, Syekh Ar-Rabiti dari jalur Imam Malik. Ya, Syekh Ad-Dahlawi dari jalur Imam Abu Hanifah. Syekh Abu Yusuf Muhammad dari jalur Imam Abu Hanifah. Semuanya kembali pada Nabi SAW. Jadi kalau antum misalnya ingin mengambil dari salah satu pendapat Imam Madhab, itu diartikan bukan jadi kelompok bagian darinya. Itu diartikan mengambil referensi yang bersumber dari Nabi lewat jalur itu. Paham sampai sini?
Karena antum lihat, oh saya nggak mau ngambil dari 4 mazhab itu. Saya ngambil dari guru saya juga. Guru antum pun ngambil dari situ juga. Ayo, siapa gurunya antum sebutkan? Yang guru-guru sekarang dari situ juga. Ustadz-ustadz sekarang dari situ juga. Ya, Ustadz Abdul Somad, Syafi'i, Ustadz Firanda, Hambali, ya, Ustadz Khalid Basalamah dari Hambali juga ngambilnya referensinya. Ya, kalau ngambil dari yang lain juga, ujungnya ke situ juga. Silahkan cek. Ustadz Syafiq ngambil dari Hambali juga. Silahkan. Ustadz Abdul Qadir Jawas dari Hambali juga. Ustadz Abdul Hakim Abdad dari Hambali juga. Ujungnya ke situ juga. Terus antum mengatakan jangan mengambil dari mazhab. Guru antum sendiri ngambil dari mazhab. Kalau antum menepikan mazhab berarti antum bikin mazhab sendiri. Wah, silakan mazhab Adi Hidayat dikenal dengan Hidayati. Gak bisa. Gak bisa. Saya pun ngambil dari situ. Ya, saya termasuk yang terbuka. Kalau ada kebaikan ambil. Ah, sudah ya. Bukan zamannya kita berselisih pada yang seperti itu. Mungkin karena belum tahu saja. Makanya kalau belum tahu, belajar untuk tahu. Jangan ribut. Ribut tuh nggak ada gunanya. Banyak ustadz-ustadz yang baik. Saya sering tegaskan. Saya di Surabaya tegaskan. Ada yang baik, ambil ilmunya. Saya sering katakan, sekalipun yang pernah menahdir. Saya menahdir karena belum tahu, karena belum kenal, belum ketemu, belum ngobrol. Kalau sudah ketemu, sudah tahu, mungkin nggak akan seperti itu. Ya, kita sederhana saja teman-teman sekalian. Ada kebaikan, antum ambil. Tidak ada tinggalkan. Siapapun itu sudah. Kalau nggak cocok, nggak usah diambil. Ini yang paling aneh begini. Sudah nggak cocok, diikutin. Setelah diikutin, dicela. Jangan ambil pendapat Ustadz Adi Hidayat. Qadariyah. Tapi ngikutin juga. Begitu diikutin, Qadariyah. Diikutin, tuh katanya Qadariyah. Kok diikutin juga? Kan aneh. Sudah salah, sudah menuduh, sudah keliru, sudah ngajak berselisih. Itu fatal akibatnya. Ingat, seseorang yang menuduh dengan tuduhan akidah dan tidak tepat, maka tuduhan itu akan mencari pemiliknya. Ke langit tidak ditemukan, ke bumi. Tidak ada, akan kembali pada pemiliknya. Saya bukan Qadariyah. Dan saya sudah tegaskan itu. Anda tetap menuduh saya, maka tuduhan itu kembali kepada Anda. Ingat baik-baik gitu ya. Maka ingat baik-baik. Jangan pernah menuduh siapapun dengan tuduhan yang tidak benar, tidak ada nilai pengetahuan. Karena setiap tuduhan apapun akan kembali kepada pemiliknya ketika dia tidak menemukan kalimat itu. Dan gak ada kerjaan sekarang berselisih. Sudah tinggalkan. Itu gak penting. Sudah tidak ada. Gak sepakat, tinggalkan. Sepakat, kita ambil. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Dan hidup kita tenang. Ya. Cukup dulu ya. Kewajiban kita itu adalah mengikuti Al-Quran dan hadis. Itu kewajiban. Harga mati nggak bisa ditawar. Cuma pertanyaannya, gimana ente bisa mengikuti Quran hadis? Baca Quran aja belepotan. Hah? Kitab hadis saja nggak ngerti jumlah kayak mana. Maka karena kita tidak bisa langsung kepada Quran hadis karena terbatasnya, sealimnya orang pun ada keterbatasan. Maka caranya apa? Kita mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi dengan caranya orang yang lebih tahu tentang Quran dan hadis Nabi. Dan orang yang lebih tahu tentang Quran dan hadis Nabi itu sudah disepakati ijma', kesepakatan ulama dari masa-masa, mereka adalah para mujtahid. Mujtahid itu bukan orang yang bisa membaca Al-Quran, tahu maknanya lalu membuat fatwa. Tidak, mereka mengumpulkan hadis-hadis di otaknya, kemudian ketakwaannya kepada Allah, Quran, semuanya, kemudian setiap permasalahan itu diskusikan terus sampai keluar, didiskusikan, maksudnya dibahas, dikaji oleh beliau sendiri. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Beliau punya perangkat untuk memahami Al-Quran, bukan sekedar bahasa Arab. Untuk memahami Al-Quran tidak cukup dengan bahasa Arab, ada perangkat yang lainnya. Ada ilmu yang saat ini sudah dibukukan menjadi ilmu usul fikih. Untuk hadis ada ilmu usul hadis, tafsir ada usul tafsir. Orang baru bisa bahasa Arab saja ngaku mujtahid, itu orang sakit gak sadar. Ketahuilah kemudian bagaimana ikut para ulama, ngikuti ulama. Anggap saja ulama terdekat kepadamu, kita ngikuti guru kita, dan ternyata guru kita pun juga sama mengatakan, aku pun tidak punya kemampuan yang maksimal di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Akhirnya guru-guru kita pun, maka saya ngikuti ulama. Tidak satu ulama, banyak. Ada Imam Romli, Imam Nawawi, semua pemahaman tentang masalah hukum wudu, saya ngikuti mereka. Sebab mereka itu ternyata mengkaji, dan semuanya juga dari Quran dan hadis. Jangan sampai ada yang mengatakan Imam Syafi'i tidak pakai Quran hadis. Ada orang, jangan ikut Syafi'i, kita perlu ikut Quran hadis Nabi. Ente tidak sadar kalau ente kurang ajar, seolah-olah ente ngomong Imam Syafi'i nggak pakai Quran hadis. Ini paling kurang ajarnya manusia. Imam Syafi'i paling ngerti Quran, paling ngerti
hadis. Lah karena kita tidak mampu, kita ngikuti ulama. Dan ternyata ulama-ulama pun mereka juga tawadhu, mereka tidak sombong. Mereka tidak mengandalkan dengan otaknya sendiri. Mereka melihat otaknya Imam Ramli, Imam Rafi'i dan seterusnya, Imam Nawawi, dia tak tahu aja mereka dirinci kembali, tanya kepada cara berpikir, cara manhaj memahami Quran dan hadis Nabi ala Imam Syafi'i, ala Imam Hambali, ala Imam Malik yang ada di Maroko, ala Imam Abu Hanifah yang ada di India. Nah, maka jawabannya, kalau kamu ikut Quran hadis dan benar ya boleh. Cuman ente itu siapa? Hah? Maka yang paling tepat ya sudah, yang dilakukan para ulama bermadhab. Bermadhab itu maknanya mengikuti ulama, bahkan bukan satu. Sehingga kita menemukan antara Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar itu ada perbedaan pemahaman. Tapi kembalinya kepada hadis, kadang hadis yang sama. Bahkan tidak semua hadis harus dipakai. Ada hadis tidak dipakai. Karena apa? Oh ternyata sudah dihapus. Anda tidak tahu kalau itu mansukh. Makanya paling enak kembali kepada ulama. Lah itulah bermadhab. Kalimatu haqqin urida bihal batilu. Sehingga masalah seruan kembali kepada Quran hadis Nabi, kalimat benar tapi maksudnya adalah jelek. Maksudnya apa? Menjauhkan dari ulama. Kalau sudah orang-orang seperti kita jauh dari ulama, punya ilmu apa setelah itu? Makanya kembali kita seru, kembali kepada Quran harus, kepada hadis Nabi harus, tapi harus melalui tangga yang sebenarnya, yaitu melalui ulama. Dan yang paling mudah dalam hal ini adalah ulama bermadhab. Sebab madhab bukan mengeluarkan kepikiran mengeluarkan ilmu dari otaknya sendiri. Mereka mengkaji, sehingga mencari kitab ini ringkas dari kitab ini terus sampai sambung kepada ulama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hambal. Maka cara kembali Quran hadis Nabi adalah harus. Cuman cara kembali kepada Quran dan hadis Nabi adalah melalui orang yang lebih tahu tentang Quran dan hadis Nabi, dan mereka adalah para ulama, dan para ulama pun ternyata mengerucut mereka kepada metodologi yang dihadirkan oleh ulama-ulama besar, para mujtahidin mutlak seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Artinya apa? Kembali kepada Quran dan hadis Nabi adalah dengan cara mengikuti ulama. Dan mengikuti ulama dalam bahasa lain adalah bermadhab. Bolehkah kita mengikuti madhab selain madhab Imam Syafi'i untuk dibuat pedoman, sedangkan mayoritas negara Indonesia itu mengikuti madhab Imam Syafi'i? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ingat, madhab Syafi'i ini bukan agama baru. Ada madhab Syafi'i, madhab yang paling tua itu madhab apa? Bisa Maliki, madhab Hanafi. Imam Abu Hanifah itu meninggal tahun 150. Tahun 150 Hijriah itu lahir Imam Syafi'i. Baru lahir Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Madhab yang kedua, madhab Imam Malik. Imam Malik itu meninggal tahun 196 insyaallah. Kemudian madhab yang ketiga, madhab Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Kemudian yang keempat, madhabnya Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Beliau meninggal tahun 240-an. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Bolehkah kita mengikuti selain madhab Syafi'i? Nggak masalah, karena tidak ada ketentuan harus ikut madhab Syafi'i, harus ikut madhab Hanafi. Umpamanya di Arab Saudi itu madhab yang terkenal madhab Hambali. Boleh nggak orang Arab Saudi pakai madhab Syafi'i? Nggak apa-apa. Umpamanya yang ada di Turki itu mayoritas madhabnya Hanafi. Boleh nggak umpamanya kita pakai madhab Syafi'i? Nggak apa-apa. Mana yang kita pakai, asalkan kita tidak fanatisme. Karena kalau sudah sampai tingkat fanatik itu bermasalah. Umpamanya kita lihat dulu madhab Syafi'i nggak mau kawin sama madhab Hanafi, sampai seperti itu, seakan-akan agama baru madhab itu. Enggak, mereka ini adalah sisi pandang dalam beragama yang kita harus hormatin. Tapi tadi jangan sampai terjadi fanatisme terhadap madhab itu sehingga umat Islam ini jadi berantem gara-gara madhab tadi.
Jadi yang mau pakai mazhab apa saja, yang penting tidak fanatis dan dia mengikuti mana yang benar. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza shahal hadits fa huwa madhhabi." Kata Imam Syafi'i, kalau hadisnya sahih itu madhabku. Di dalam madhab Syafi'i, baca Al-Fatihah bismillahnya harus keras. Dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Hambali enggak. Dalam madhab Syafi'i mereka baca aminnya keras. Dalam madhab Hanafi tidak ada suara. Jadi ada orang Indonesia yang ntar ke Turki sholat maghrib, lagi sholat maghrib, imamnya ngomong waladdallin, dia mengatakan waladdallin, ini cuma sendirian yang ngomong amin. Itu yang kube orang kepini, orang dari mana? Amin. Nggak masalah, kita saling menghargai sebenarnya. Imam Syafi'i memang kunut. Kita kalau di madhab Syafi'i subuh kunut. Tapi kalau madhab Hanafi, madhab Hambali nggak ada kunut. Imam Syafi'i pernah sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah di Kufah sana. Beliau sholat di sana tanpa kunut karena beliau menghargai yang di belakangnya madhabnya Hanafi. Beliau menghargai hal itu. Dan kita, umpamanya kita madhabnya Hambali, kita merasa kunut nggak sunnah, lalu imamnya kunut, bagaimana kita sebagai makmum? Norok kunut, karena makmum itu atorok imam, ikut imamnya, ikut kunut ketika imamnya melakukan kunut. Ini termasuk sesuatu yang memang diajarkan seperti itu. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i itu kunut, muridnya nggak kunut. Dan mereka tidak ribut. Mun sekarang jadi masalah. Saya pernah sholat di kapal laut. Waktu itu dari Surabaya ke Pangkalambun. Pas sholat subuh orang minta saya jadi imam. Saya sholat tak angkui kunut. Assalamualaikum, mari tak sah Abu Jeng boleh. Itu sholat sendiri lagi. Gimana kalau kita berangkat haji di Mekah Madinah, itu madhabnya Hambali, nggak ada kunut. Jadi setiap sholat subuh ya nggak ada kunut. Apa kita akan ngulangin sholat kita? Di sini seorang muslim harus berlapang dada. Ketika memang nggak kunut, ya anak ikut imam. Kalau anak yang jadi imam, makmumnya akan kunut karena anak ikut kunut. Itu masalah seperti itu. Kalau ada orang yang mengatakan saya nggak ikut 4 madhab, saya ikut Rasulullah, maka secara tidak langsung dia mengatakan saya mengikuti orang yang mengatakan tidak ikut 4 madhab, langsung ikut Rasulullah. Saya mengikuti praktik ibadahnya Rasulullah dengan saya mengikuti madhab kepala saya sendiri. Oke, pilihannya sekarang kembali. Kalau saya berbicara demikian, saya nggak mau ikut 4 madhab, saya mau ikut Rasulullah langsung. Anda semua lebih percaya pemikiran saya kepada Rasulullah yang nggak pakai pemikirannya siapapun, atau dibandingkan pemikirannya Syafi'i, Imam Syafi'i kepada Rasulullah, yang secara logika saya hidup 1400 sekian Hijriah, dibandingkan dengan pemikiran orang yang hidupnya semisal Imam Syafi'i 150 Hijriah. Kalau Nabi wafat tahun 10 Hijriah, berarti 140 tahun Hijriah setelah wafatnya Nabi. Kira-kira Anda atau siapapun lebih percaya dengan ucapan presiden yang kita dengar langsung daripada ajudannya langsung, atau ucapan presiden yang kita dengar daripada ucapan saya yang gak kenal presiden, gak jumpa presiden, gak pernah ketemu presiden, wala ajudannya presiden, wala menterinya presiden? Ucapan siapa yang lebih dipercaya? Ucapannya ajudan. Terserah dia mau bohong gak bohong, tapi dia lebih dekat sama presiden. Kemungkinan besar lebih dia benar itu lebih kuat. Makanya setiap kali ada orang yang mengatakan dia tidak bermadhab apapun, hakikatnya dia mengatakan saya mengikuti Rasulullah
dengan cara pikirannya saya sendiri. Saya bukan artinya kita mengikut empat mazhab nggak mengikuti Rasulullah. Kita mengikuti Rasulullah tapi dengan cara fikirnya para imam mazhab, yang pemikirannya imam mazhab lebih selamat dibandingkan pemikirannya kita. Makanya tadi saya katakan nggak mesti. Imam Nawawi itu dikasih kesempatan oleh gurunya untuk buat mazhab sendiri. Kenapa? Syarat membuat mazhab itu susah sampai derajat mujtahid mutlak. Hafal Quran beserta semua tafsir maknanya. Hafal hadis syaratnya ratusan ribu atau sampai jutaan hadis. Di dalam kitab Abu Syuja, Matan Takrib, syarah Matan Takrib, itu akan Anda dapati syarat menjadi qadhi. Ini cuma syarat menjadi qadhi. Ada 16 syarat. Anda baca itu kitab matan. Di matannya dituliskan. Itu kalau menjadi qadhi. Mujtahid mutlak, pemimpin mazhab itu jauh lebih berat daripada qadhi. Tamam. Ketika kita sudah menjadi mujtahid mutlak, gak mau ikut mazhab, gak apa-apa, silakan. Tapi jangan belagak baru ikut 2 kali pengajian, baru cuman pandi panjangin jenggot sama potong celana kaki, celana panjang, terus seakan-akan mau jadi imam mazhab. Ini namanya udah salah kaprah. Ini udah salah alamat. Syarat mau jadi pemimpin mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, bukannya dengan cuma 2 kali pengajian jadi imam mazhab. Imam Syafi'i belajar di Mekah, habis ulama Mekah semuanya dihabisin. Sampai ulama Mekah angkat tangan, Syafi'i kau belajar ke kota Madinah, kami udah gak tahu lagi mau ngajar apa sama engkau. Belajar di kota Madinah, sampai semua ulama di kota Madinah habis angkat tangan. Mas Syafi'i kamu pergi ke luar negeri, kami udah gak tahu lagi mau ngajar apa lagi sama engkau. Pergi ke Baghdad, belajar di Baghdad, sampai di Baghdad angkat tangan, Syafi'i kami gak tahu lagi mau ngajarin apa sama engkau. Sampai ke Mesir, habis semua ulama Mesir, sampailah beliau jadi imam mazhab. Ini model Imam Syafi'i. Kita belum sempat, ulama kita habis ilmu, kitanya udah kabur duluan. Tapi lagaknya, seakan-akan dia yang punya mazhab. Hakikatnya simpel. Saya nggak mau menyalahkan golongan organisasi apapun. Tapi ingat, ucapan orang yang mengatakan tidak mau bermadhab, hakikatnya saya mau langsung sama Rasulullah dengan pemikirannya saya. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.